saja yang perlu, jaminan hidup manusia. Firman Allah itu yang paling perlu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom dan selamat pagi untuk semua saudaraku. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu dalam renungan hari ini. Doa kami semuanya kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Senin 16 November 2020, tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya keinginan dan harapan tertentu dalam kehidupannya. Hal yang paling membahagiakan adalah saat harapan kita terwujud menjadi kenyataan. Lalu, bagaimanakah jika ternyata ada harapan yang telah sekian lama diusahakan dan didoakan dengan sungguh-sungguh, namun tak kunjung menjadi kenyataan? Mungkin sampai saat ini masih ada harapan dan pergumulan yang belum kunjung selesai dan belum menjadi kenyataan. Mungkin secara pribadi hal ini terjadi pada kita yang sedang mendengarkan renungan pada saat ini. Namun, seandainya itu ada, bukan berarti kita harus putus asa dan menyerah. Mari terus berharap pada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan tetap ada dan selalu menyatakan pertolongannya kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Dan pasti akan membuat kita bersukacita dan berbahagia. Apapun yang menjadi harapan dalam hidup kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Bahkan sebagaimana Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dia akan menghibur kita dalam menghadapi persoalan hidup. Tuhan Sang Penolong kita lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Demikian juga di tengah kondisi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang terkasih, sejak dari usia muda Daud sudah belajar menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Daud menyadari benar bahwa Tuhan
Tuhan adalah tempat sandaran dan satu-satunya tempat pengharapan kehidupannya. Bukan orang yang ada di sekitarnya dan bukan pula harta yang dia miliki. Saudaraku yang terkasih, orang yang berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti juga mempercayai dan melakukan firman Tuhan atau perintahnya. Mudahkah? Tentu tidak. Untuk itu kita perlu belajar dengan kerendahan hati dan memohon pertolongan Tuhan. Dikala kita sungguh-sungguh mempelajari firman-Nya, maka kita juga akan suka untuk melakukannya. Dalam hal ini, belajar firman Tuhan harus dibarengi dengan melakukan firman Tuhan. Hasilnya kita akan terberkati. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah di Mazmur 1 ayat 2-3. Bahkan juga dikatakan seperti ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berharap dan percaya akan firman Tuhan, kita juga akan menikmati keindahan hidup dalam berinteraksi dengan orang yang takut akan Tuhan. Di mana mereka akan merasa bersuka cita ketika melihat kita. Bukankah ini adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini? Ketika ada orang lain merasa bersuka cita melihat keberadaan kita. Tentu ini adalah respon yang positif yang kita rindukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita selalu berharap kepadanya dan terus mempercayai firman-Nya walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat pagi. Dan selamat terus berharap kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami dan pertolongan serta pengharapan kami. Ada banyak harapan kami yang belum menjadi kenyataan, tapi pada pagi hari ini kiranya Tuhan yang boleh menjadi sandaran pengharapan kami. Engkau hiburkan, Engkau tolong, Engkau kuatkan kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu dan berpengharapan kepada pertolongan-Mu. Supaya kami boleh menikmati kebahagiaan hidup dalam hidup sehari-hari. Amin.